Kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu contoh soal momen gaya. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui batang pada gambar di atas homogen dan mempunyai massa 3 kg. Di bagian ujungnya diberi beban 2 kg, sementara ujung lainnya adalah titik tumpu. Hitunglah momen gaya yang bekerja pada titik tumpu. Yang dicari berapa momen gaya atau kita lambangkan dengan tau. Ya, berapa jumlah momen gaya yang bekerja pada batang ini. Sementara pada batang ini ada 3 buah gaya yang bekerja. Ada gaya 280 Newton yang arahnya ke atas, kemudian pada ujungnya diberi beban 2 kg. Beban di 2 kg artinya masanya 2 kilo atau beratnya sama dengan 20 Newton. Ya, beratnya 20 Newton itu dari M kali G. G-nya kita anggap 10 meter per sekon kuadrat. Jadi 2 kg dikalikan dengan 10 ya, dikalikan dengan 10 jadi 20 Newton. Kemudian mempunyai massa 3 kg. Batang ini memiliki massa. Setiap yang memiliki massa memiliki berat. Letak titik beratnya adalah di tengah. Jadi kalau panjang batang ini 40 cm, maka letak berat batangnya ada di tengah. Artinya 20 cm ke kiri, 20 cm dari ujung yang kanannya. Ya. Masanya 3 kilo, sama seperti tadi, jadi beratnya 30 Newton. 3 dikali 10 dengan anggapan nilai G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, berapa besarnya momen gaya yang bekerja pada titik tumpu? Ini titik tumpunya ada di sebelah kiri. Nah, seperti yang telah diuraikan kemarin bahwa torsi adalah gaya dikalikan dengan momen gayanya, lengan momennya. Nah, ada 3 gaya, 280, 30, dan 20 Newton. Kita perhatikan dulu tanda dari masing-masing torsi atau momen gaya. Nah, kalau ini sebagai titik tumpu. Perhatikan gaya yang pertama, 280. Arahnya ke atas. Apakah arah putarannya kalau diberi gaya ke atas searah putaran jam atau berlawanan putaran jam? Tinggal kita arahkan aja, kita lanjutkan tanda panahnya ini menuju ke titik tumpu. Maka ya, ini arah putarannya berlawanan dengan putaran jam. Jadi diberi tanda negatif. Perhatikan gaya yang kedua, yaitu 30 Newton. Untuk 30 Newton, titik tumpunya terletak di sebelah kiri ke bawah. Kita arahkan menuju ke titik tumpu. Nah, arah putarannya searah putaran jam. Diberi tanda positif. Gaya yang berikutnya, ini yang diberi beban 2 kg atau 20 Newton. Nah, dari tanda panah ini arahkan menuju ke poros. Nah, seperti ini arah putarannya searah putaran jam sehingga diberi tanda positif. Kalau sudah beres menentukan arahnya, baru kita masukkan ke persamaan torsi itu F kali R. Ya. Nah, karena ada banyak F, maka kita sebut saja dengan sigma torsi. Sigma torsi. Gaya yang pertama, torsi yang pertama, tandanya negatif. Diberi tanda negatif, jadinya negatif 280. Lengan momennya adalah 5 cm diubah ke dalam meter, jadinya 0,05 meter. Kemudian ditambah torsi yang kedua diberi tanda positif. Ditambah ke bawah aja. Tambah 30 sebagai F-nya dan lengan momennya jarak ke poros. Jarak ke poros ini 20 cm atau 0,2. Torsi yang ketiga diberi tanda positif. Positif, F-nya 20. Berapa jaraknya? 40 cm atau 0,4.
Tinggal dijumlahkan. 280 dikali 0,05 ini negatif, berarti min 14 ditambah dengan 30 dikali 0,2. 30 dikali 0,2 adalah 6 ditambah 20 dikali 0,4 adalah 8. Min 14 ditambah 6 ditambah 8. Maka sama dengan 0. Apa artinya 0? Arti ini tidak menimbulkan torsi, tidak berputar, karena torsi yang dihasilkannya adalah 0. Mudah-mudahan mengerti. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua, hitunglah torsi di titik P jika batang homogen. Jarak titik F1 ke P-nya 6 meter, jarak titik F2 ke P-nya 3 meter. Titik P ini sebagai sumbu putar. Nah, pertama ya, ini F1 gayanya sudah tegak lurus. Jarak F1 ke P itu 6 meter. Efek putarannya, karena ini di titik P ada di sebelah kanan, arahkan ke titik P. Arah putarannya searah putaran jam. Jadi torsinya bertanda positif. Nah, kemudian yang ini F2. F2 ini yang harus yang tegak lurus, kita jabarkan dulu. Yang tegak lurusnya adalah yang ini. Ya. Ini gaya yang tegak lurusnya sama dengan F2 sin 30. F2-nya 20. Jadi 20 sin 30. Sin 30 itu berapa? 0,5. 0,5 dikali 20 menjadi 10 Newton. Ini F2. Ya. Jadi F2 sin 30. Arah putarannya menuju ke P ini adalah searah putaran jam. Jadi tanda torsinya positif. Berapa jumlah momen gaya atau torsi jika P sebagai sumbu putar? Jadi sama dengan F dikali R. F yang ini 10 dikali 6. Jadi 10 dikali 6 sebagai lengan momennya, ditambah dengan ini bertanda positif 10 jaraknya adalah 3 meter kali 3. Jadi 60 ditambah 30 sama dengan 90, satuannya Newton meter. Mengerti ya? Soal yang berikutnya. Jika diketahui batang homogen, batang homogen, jarak titik A ke E, ini A ke E adalah 4 meter. Berapa torsi di titik C? Oh, ini sebagai sumbu putarnya di titik C. Asumsinya dari A ke B sama dengan B ke C, sama dengan C ke D, sama dengan D ke E. Jadi masing-masing kalau ini 4 meter, masing-masing 1 meter. Ini 1, ini juga 1 meter, ini 1 meter juga, ini 1 meter. Ya. C sebagai sumbu putar. Ini titik C. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 gaya ya yang bekerja. Semuanya yang 3 gaya ini sudah tegak lurus, sedangkan gaya yang keempat tidak tegak lurus. Berarti ini kita ambil gaya yang tegak lurusnya. Gaya yang tegak lurus adalah F4 sin 53. Jadi F4 sin 53. Sin 53. Aku nulisnya pakai mouse jadi agak susah. F4-nya adalah 40. Sin 53 itu adalah 0,8. Jadi 40 dikali 0,8 sama dengan 32. Kita bereskan dulu ya. Jadi sigma torsinya, lah momen gayanya, F1. Ya. Arahnya, ini tanda panahnya ke bawah, arahkan ke titik poros yang C itu. Efek putarannya adalah berlawanan putaran jam. Jadi bernilai atau bertanda negatif. F2. Ini ke atas